Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin amma ba'du. Alhamdulillah. Di sini izinkan saya untuk mereview aplikasi hadis digital terlengkap versi saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Askia, kelas Ilmu Al-Quran dan Tafsir B2 dengan NIM 21040260073. Baik, mari kita mereview aplikasi ini. Baik, saya terangkan, aplikasi hadis digital terlengkap adalah salah satu aplikasi yang mendukung dan membantu kita dalam mencari dan mempelajari ilmu-ilmu hadis dengan fitur-fitur yang lengkap dan banyak. Selain itu, aplikasi hadis digital terlengkap ini memungkinkan penggunanya untuk merevisi apa yang dikirimkan, terutama jika terjadi kesalahan. Hadis digital ini secara umum, untuk menggunakan aplikasi ini kamu diharuskan untuk mendownload dan menginstalnya di Play Store. Caranya cukup mudah, tinggal dicari, nanti akan muncul sendiri. Setelah mendownload dan menginstal aplikasi tersebut, langsung login aja, nanti Anda akan tahu fitur-fitur yang ada dalam aplikasi tersebut. Fitur-fitur hadis digital terlengkap di sini banyak ya. Saya tidak akan membahas semuanya yang ada pada aplikasi hadis digital terlengkap ini. Karenanya jika ingin semuanya dibahas, mungkin artikel ini bisa mencapai 5 part atau lebih. Fitur yang akan dibahas adalah tampilan layar utama dan isi teks. Misal seperti ini. Tampilan layar yang saya tangkap di sini, tampilan layarnya menggunakan simbol dan huruf, dan di situ sangat banyak dan lengkap. Mengenai daftar-daftar hadis digital terlengkap, di situ sangat menarik dan detail pada penampilannya. Bisa membuat para pengguna terkagum karena dengan daftar menu yang amat banyak, dengan varian layar yang berkolaborasi dengan pemandangan masjid, dan ada seseorang yang sedang membawa Al-Quran. Namun nanti akan saya bahas pada sesi lain pada artikel ini, karena saya mendapati banyak kejanggalan. Jadi intinya, di tampilan menu atau layar ini kamu bisa menemukan dan mencari apa sih yang ingin kamu pelajari atau kepoin tentang daftar menu yang sudah disediakan pada hadis digital tersebut. Dari berbagai macam hadis, insya Allah sudah mudah diakses di aplikasi tersebut. Pada era milenial ini, orang malas membaca buku. Oke lah, jadikan aplikasi ini buat Anda agar tidak putus yang namanya dari ilmu. Lanjut ke fitur kedua, isi pada teks. Yang saya tangkap dari fitur ini misal ya, tidak jauh berbeda dari fitur menu. Jika pada fitur menu menampilkan apa yang akan kita cari tadi dari aplikasi hadis digital terlengkap, di sini adalah isi, dan kita akan membahas juga cara penyampaian atau pengertian dari hadis yang ada di menu tersebut. Jadi di sini nggak cuma judul saja yang ditampilkan atau disajikan, namun merincikan dan menjelaskan kepada para pengguna agar paham tentang judul dari yang ditampilkan dari layar menu tadi tersebut, sehingga pengguna akan mulai paham jika sudah menjumpai ke halaman isi dan teks, dan sekaligus menampilkan 3 fungsi, yaitu pengertian, penjabaran, dan cara. Pengertian,
memberikan sebuah penjelasan sedikit dari judul hadis tersebut. Penjabaran memberikan pemahaman lanjut agar pengguna dapat paham. Cara di sini juga memberitahu tentang cara dan mempraktekkan seperti apa saja. Jadi nggak cuman judul, nggak cuman pengertian, tapi di sini juga memberikan cara biar kita lebih mendalami hadis-hadis tersebut. Kelebihan hadis digital terlengkap. Jujur, yang saya suka dari aplikasi ini yaitu hanya satu. Sangat lengkapnya hadis-hadis dan semua sudah dirincikan dari berbagai hadis. Dan bab-bab apa yang mau kita cari dan penjelasannya pun sangat baik. Mungkin dari saya menyarankan apabila terdapat fitur audionya mungkin akan lebih lengkap. Cara orang zaman sekarang lebih enak mendengarkan daripada membaca. Ya atau tidak? Kekurangan hadis digital terlengkap. Seperti yang sudah saya sebutkan di atas, dan ini akan saya bahas mengenai kekurangan dan fitur dan tampilan-tampilan yang masih kuno dan kurang update pada aplikasi ini. Karena aplikasi ini dirilis pada tahun 2019 dan diupdate pada tahun 2020. Dan menurut pengamatan dari saya, ada fitur atau tombol yang kurang berfungsi. Artinya kebanyakan atau lebih tepatnya mending diubah menjadi fitur setting, dan di situ mencakup mungkin kita bisa merubah gaya tampilan menu atau teks pada isi biar kita tidak bosan dalam membaca, dan mungkin apabila pada penjelasan ditambahi sedikit gambar-gambar mungkin agak baik karena mempermudah kita dalam memahami hadis digital terlengkap tersebut. Satu hal lagi, monotonnya dalam pembuatan teks sehingga membosankan para pembaca. Hal menyebalkan di hadis digital terlengkap. Saya sebutkan 2 contoh saja. Sebenarnya masih ada yang lain, yaitu pada bagian iklan. Saya yakin ini sangat mengganggu karena aplikasi hadis digital terlengkap ini aplikasi yang offline. Artinya mengapa ada iklannya seperti itu? Ini sangat mengganggu pengguna dan pembaca. Karena iklan yang bermunculan tiba-tiba, entah ketika pada saat login atau masih bermunculan ketika kita sedang membaca mengenai isi, misalnya Anda mau membaca pada bagian hadis, nanti Anda akan ditampilkan iklan dahulu. Ya, walaupun loadingnya tidak begitu lama, tapi menurut saya mengganggu saja dan kurang nyaman karena tampilannya kurang full screen, dan itu sedikit bug mungkin atau apa, saya kurang paham sebelumnya. Tampilan dan kegunaan setting. Ada banyak fitur yang kegunaannya sama dengan fitur yang sebelumnya. Misalkan Anda login di bagian menu, sudah tersedia daftar-daftar hadis yang ingin Anda baca atau pelajari. Namun ketika kita mencet fitur home, itu juga menampilkan yang sama lagi, dan ada juga fitur yang memberitahu kapan upload. Aplikasi ini dibuat dan itu fitur-fiturnya double. Mungkin menurut saya lebih bagusnya diganti dengan yang lain, atau tidak dibikin fitur yang memberitahu kapan upload, kalau ini buat fiturnya double. Saya lebih bagusnya diganti dengan yang lain atau tidak dibikin fitur setting pada aplikasi ini dengan sajian yang simple tapi enak buat dibaca, dan tidak banyaknya fitur atau setting namun sama saja tidak memberikan hal yang berbeda. Conclusion, intinya masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan diupdate dari segi kata, fitur, dan tampilan background pada layar utama, sehingga pengguna bisa menikmati dan membaca. Syukur-syukur lewat aplikasi ini kita bisa bersemangat dan tidak ada alasan lagi untuk belajar ilmu hadis dan mengamalkan, karena ada pepatah bilang, apa yang kamu lihat dan kamu dengar semuanya adalah pendidikan. Jadi jika kita ingin maju dan berkembang, kita bisa belajar dimanapun, entah itu pun tempatnya seperti apa, tidak ada alasan selagi kita masih bernyawa dan masih diberikan hidup. Ayo wahai para generasi milenial, di era zaman yang kita singgahi atau kita rasakan sekarang, sudah banyak perubahan dan sajian yang beraneka-aneka dan bermacam-macam.
Lebih tepatnya sudah ada jalannya, tinggal kita mau atau tidak. Dan sebenarnya aplikasi hadis itu ada banyak, walaupun dari aplikasi dari yang saya review ini masih ada banyak kekurangan dan kelebihan yang tidak masalah. Namanya juga aplikasi, dan setiap aplikasi per tahunnya juga berubah-ubah kalau bahasanya itu diupdate. Jadi kita tidak menutup kemungkinan aplikasi ini dapat berkembang lebih maju lagi ke depannya. Ya mungkin dari saya seperti itu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.